Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tentang materi teknik pengintegralan untuk yang integral trigonometri. Baik ya, jadi di kalkulus 2 ini topik bahasan yang paling banyak adalah di teknik pengintegralan dan itu memang harus benar-benar dikuasai. Nah, teknik-teknik pengintegralan itu ada 5 di sini. Yang pertama adalah aturan substitusi, integral parsial, dan integral trigonometri, kemudian substitusi yang merasionalkan, dan integrasi fungsi rasional. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas tentang aturan substitusi dan integral parsial. Saat ini kita akan membahas tentang integral trigonometri. Baik, sebelum masuk ke integral trigonometri, alangkah baiknya jika kita ulangi lagi tentang dua teknik pengintegralan sebelumnya. Jadi di sini di buku Kalkulus Purcell, Edwin Purcell dan Siegfried Down yang jilid 2 di edisi 9 di chapter 7 itu memang membahas tentang techniques of integration. Jadi yang pertama adalah basic integration rule. Jadi beberapa standar form dari integral kalian harus tahu. Kalau mau dihafalkan boleh, kalau tidak ya cukup tahu, kalian bisa lihat lagi di rumusnya. Beberapa basic integration rule di sini contohnya adalah yang bagian standard form atau yang biasanya paling sering digunakan adalah ini. Constant power, ketika ada integral K kalikan integral K du, maka integralnya adalah KU, punya pangkat 1 plus C, karena ini integral tak tentu. Kemudian pangkat eksponensial, ketika ada integral E pangkat U du, maka dia integralnya tetap dirinya sendiri. Ini fungsi yang khusus ya, atau fungsi yang unik karena integralnya adalah dirinya sendiri. Kemudian trigonometric function, di mana integral adalah anti dari turunan, maka ketika biasanya kan kita ngomongnya turunannya sin adalah cos, maka integralnya cos akan jadi sin. Tapi karena turunannya cos adalah min sin, maka integralnya sin jadinya min cos. Nah, itu yang kita garis bawahi di sini ya. Jadi untuk trigonometric function yang sin sama cos, dia benar-benar kebalikan dari turunan. Kemudian ini ada integral secant kuadrat U, jadinya adalah tangen U. Kalau integral kosekant kuadrat U, jadinya minus kotangen U. Ini semuanya bisa diturunkan sih sebenarnya dari secant tuh apa per apa, ke tangan kan jadinya sin per cos. Kemudian ada bentuk integral dari secant U, tangen U, maka hasilnya adalah secant U. Kemudian ada integral kosekant U kalikan kotangen U, hasilnya adalah minus kosekant U. Kalau integralnya tangen U adalah min len nilai mutlak dari cos U. Len itu adalah logaritma natural ya. Kemudian kalau ada integral kotangen U itu adalah len sin len dari nilai mutlak sin U plus C. Nah, selain trigonometric function yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di sini di teknik pengintegralan untuk bagian ini, ada juga namanya algebraic function, di mana dia bentuknya memang agak rumit dari fungsi-fungsi biasa, yaitu kalau ada 1 per akar A kuadrat min U kuadrat, di mana A-nya adalah konstanta ya, boleh diubah apa aja, dia hasilnya adalah sinus inverse dari U per A plus C. Jadi, bentuk ini tinggal kamu gunakan aja, asalkan kamu bisa mengubah soal-soal integral bentuknya seperti ini, berarti hasilnya adalah seperti ini. Jadi bentuknya sudah baku. Kalau nggak ada akarnya, cuma integral 1 per A kuadrat plus U kuadrat, hasil DU hasilnya adalah 1 per A tangen inverse U per A plus C. Kita balik lagi ke atas, di mana ada eksponensial juga. Tadi kalau E pangkat U, E itu di sini bilangan Euler ya, bukan E konstanta. Yang konstanta adalah yang ini, nomor 4. Kalau ada integral A pangkat U, di mana A-nya adalah konstanta, maka bentuknya bisa dirubah atau hasilnya jadinya A pangkat U per ln A plus C, di mana ada syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 1, dan A-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian balik ke integral paling dasar, saya biasanya nganggap ini adalah integral dasar, karena biasanya rumus ini yang paling
dasar digunakan untuk yang lain ya, bahwa ada integral U pangkat R di U. Itu akan sama dengan 1/R+1 U-nya pangkat R+1. Itu kan yang biasanya sudah dijelaskan dulu ya rumusnya, dengan syaratnya R-nya tidak boleh sama dengan -1. Kalau R-nya sama dengan -1 kan jadinya U pangkat -1, atau dirubah ke bentuk pangkat jadinya 1/U, itu akan hasil integralnya adalah ln nilai mutlak U plus C. Ini khusus ya, ln ini. Baik, kita lanjut ke, nah ternyata masih banyak lagi bentuk yang lainnya yang harus kalian ketahui, paling minimal adalah diketahui. Ada 15 seperti ini, kalau bentuknya seperti ini ada ininya harusnya, ada penyebut garis di sini, ini sebagai pecahan ya. Hasilnya akan seperti ini. Kalau ada sin H U DU, H itu adalah sinus hiperbolik. Jadi nanti ada fungsi hiperbolik. Nah, di sini hyperbolic function. Kalau ada sin H U DU itu sama dengan trigonometri. Jadi sin jadinya cos. Oh, dia tidak sama di sini, bedanya dia tidak ada minus di sini untuk yang hyperbolic function. Kan harusnya kalau yang trigonometri biasa, kalau integral sin U DU hasilnya min cos U, tapi kalau di hyperbolic function integral sin H U DU itu tidak ada minusnya, jadi cos HU plus C. Cos hiperbolik U, cos HU DU, integralnya adalah sin HU plus C. Ya, ini yang harus kalian itu aware bahwa ada bentuk-bentuk seperti ini yang bisa langsung dipakai tanpa harus mencari tahu atau bingung gimana integralnya. Nah, baik. Substitusi indefinite integral. Ini kalau kita kemarin bahas adalah aturan substitusi di integral. Contohnya adalah ini. Kita langsung bahas contoh ya. Example 1. Example 1 di sini cek. Kita adalah find x per integral dari x per cos kuadrat dari x kuadrat dx. Kalau kita lihat sekilas ini soalnya kok rada jelimet dan ruwet ya. Nah, kita bisa cari cara buat dia nggak jelimet, yaitu kita pakai permisalan. Permisalannya adalah cari yang kira-kira bisa dirubah bentuknya jadi lebih simpel. Ya, di sini kita tahu kalau 1 cos kuadrat X adalah ini. Nih ya. 1 cos kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat X. Itu adalah bentuk di trigonometri yang harus kalian pahami juga. Nah, berarti kita kan punya integral secant kuadrat U tadi di bentuknya. Nah, karena di sini secant kuadrat U di U kita punya, tapi di sini ada cosnya adalah cos kuadrat X kuadrat gitu loh, bukan cos kuadrat X. Jadi yang sini yang troublemaker yang ini. Kalau saya sukanya bilang troublemaker ya. Troublemaker itu yang suka bikin masalah gitu ya. Nah, di sini nih si X. Nah, si X-nya biasanya akan saya buat dia jadi dimisalkan. Jadi misalkan U adalah X kuadrat, berarti DU sama dengan 2X dx. Benar ya, turunannya dari X kuadrat adalah 2X dx. Nah, biasanya saya kalau menulis bentuknya akan saya rubah jadi begini. Jadi DU per 2X sama dengan dx. Gini. Ya. Nah, kenapa saya rubah gini? Karena nanti saya mau ngubah dx ini jadi du per 2x gitu loh. Saya sukanya nulisnya begitu. Tapi bebas, kalau mau cara ini ya boleh ya. Sekarang kita cari caranya saya dulu. Biasanya akan saya rubah bentuknya adalah, mana ini ya. Baik, kita coba integral x per 1 cos ini ya. Ini berarti x per cos kuadrat U. Berarti kan karena U tadi kan sudah ini kuadrat, ini U. dx-nya akan saya rubah jadi du per 2x. Nah, begini. Nah, kemudian di sini x-nya akan saya coret sama x ini, ya kan? Jadi tinggal 1/2, boleh saya keluarkan. 2 integral 1 per cos kuadrat, cos kuadrat
U, DU. Nah, sudah kan? Jadinya cos kuadrat U, DU. Nah, sampai sini kita baru rubah, karena kan kita tahu 1 per cos kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat X. Berarti kini kamu bisa rubah jadinya setengah integral dari secant, ini secant ya, secant kuadrat X. Yang ini jadinya kayak gini. Kayak ginilah. Oke ya, jadinya kayak gitu. Nah, kalau udah jadi seperti ini, maka kamu tinggal cari aja secant kuadrat U, integralnya adalah tangan U plus C. Ya udah, berarti hasilnya adalah setengah tangan U plus C. Kemudian kamu harus ingat bahwa U tadi itu adalah permisalan, jadi harus dikembalikan lagi ke hasil akhirnya, yaitu si X. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, ini adalah cara yang biasa saya gunakan. Tapi kalau kita lihat di buku ini, apa yang mereka lakukan, kita harus tahu biar kita bisa memahami. Jadi setelah sini kita cek X-nya ya, ini bentuknya dari sini ke sini dia melakukan manipulasi biar bentuknya sama, bisa diubah. Ya, dari mana manipulasinya? Ini kan nggak ada setengahnya. Kita kasih setengah. Kalau dikasih setengah biar 2-nya bisa hilang kan harus dikali 2 ya. Nah, di sini dikali 2-nya. X-nya kita pindah dekat ke DX. Jadi ini nanti 2-nya sama ini kan tetap bisa dicoret ya. Jadi dia tidak mengubah nilai. Jadi bentuk ini sama ini itu sama sebenarnya. Nah, 2 di sini sama 2 di sini bisa coret, cuman beda penempatannya saja. Nah, ketika sudah ditempatkan dengan sedemikian rupa, kita bisa lihat permisalannya. Kan kita tahu bahwa 2x dx adalah du. Nah, berarti di sini baru dia rubah 2x dx sama dengan du. Kemudian 1 cos kuadrat x kuadrat, jadinya 1 cos kuadrat u langsung dirubah jadi secant kuadrat u. Begitu. Jadi di sini yang biasanya dilakukan di buku Purcell ini adalah manipulasi biar bentuknya sama dan bisa dirubah. Kalau saya tidak memanipulasi, tapi saya ubah bentuknya ini, kemudian ketemu setengahnya ini karena ada di sini ya, bukan hasil dari manipulasi. Manipulasi di sini pun tidak mengubah nilai ya, manipulasi di matematika itu tidak mengubah nilai. Baik, itu untuk example 1. Jadi ternyata gampang kan hasil akhirnya ketika bisa dirubah ke substitusi yang lebih simple. Nah, sekarang contoh 2 kita lihat. Contoh 2 ini bentuknya lebih mirip ke ini, yang tadi fungsi-fungsi algebraic function yang ada akarnya ya. Nah sini dia bilang, think of atau ingat kita kan punya rumus ini. Nah, maka bentuknya akan dirubah seperti ini. Nah, dilihat A kuadrat min U kuadrat. Nah, U-nya adalah 9X kuadrat, gitu kan. Nah, biar dia bisa bentuknya sama persis dengan yang ada di standard formnya, berarti kita rubah U kuadrat 9X kuadrat kalau dirubah jadi U kuadrat berarti apa? Nah, berarti kan kita harus memikirkan berapa yang dikuadratkan jadi 9X kuadrat. Nah, kita ketemu yaitu 3X. 3X kan dikuadratkan jadi 9X kuadrat kan? Nah, kemudian kamu turunkan DU-nya adalah 3DX. Nah, kamu masukkan ke rumusnya. Oke, sekarang jadinya, oh ini, 3DX di sini, 3DX-nya ini dia langsung di sini langsung dirubah jadi DU. Ya kan? Nah, kemudian 9X kuadrat jadinya U kuadrat. Nah, 5 tetap. Tapi jangan lupa di sini kan bilangnya A kuadrat ya. Kita punyanya 5. Nah, berarti kalau menurut standar formnya itu adalah hasilnya sin inverse U per A, karena A-nya adalah A kuadratnya adalah 5, berarti kalau A adalah akar 5-nya. Ya, di situ jangan lupa. Plus C. Habis itu U-nya karena belum berubah, kamu harus rubah dulu. Jadinya 3X per akar 5 plus C. Gitu ya. Ini adalah contoh dari integral substitusi dan seterusnya. Kamu bisa pelajarin sendiri beberapa contoh yang ada di sini. Saya rasa sangat jelas penjelasannya, hanya kadang ada beberapa ya tadi yang skip yang memang mereka atau si Purcell menyuruh kita untuk mencari tahu, gimana sih kok itu tiba-tiba berubah. Nah, itu adalah salah satu
apa, cara mereka untuk membuat kalian belajar, nggak cuman nerimo apa itu penyelesaiannya yang dicontoh soal, gitu. Baik, kita lanjut ya. Kalau substitusi dari definite integral atau integral tentu sama aja pengerjaannya ya. Nanti di akhir setelah kamu sudah dapat nilainya, pemain contohnya ini kan sudah dapat tuh nilai, oh belum ya. Ini udah dapat disubstitusikan sudah jadi simple, terus kamu substitusikan hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah itu kamu buat batasnya dari 0 sampai 21. Kemudian kamu cari fungsinya dimasukkan ketika si U-nya 21 sama U-nya 0. Bu, ini kok beda? Di sini 2 sama 5, di sini kok jadinya 21 sama 0. Kira-kira karena apa? Nah, kira-kira karena ini kita misalkan U-nya adalah T kuadrat plus 4 ya. Nah, berarti kalau T-nya tadi itu 5 yang di batas atas, berarti kamu harus masukkan. Kalau mau 5 berarti U berapa yang T-nya 5? Berarti U sama dengan 5 kuadrat min 4. 5 kuadrat min 4 berarti 25 dikurangi 4. Jadi hasilnya adalah 21 sebagai pengganti si 5. Nah, 21-nya kan penggantinya 5 ketika dia sudah bentuknya U. Nah, kemudian yang bawah 2. Kamu cari U-nya sama dengan berapa yang hasilnya dari T2. Berarti 2 kuadrat min 4. Jadi hasilnya adalah 0. Maka dia berubah jadi 0. Apakah harus selalu kita rubah bentuknya dari T ke U? Tidak harus. Tapi ketika kamu tidak merubah dia dari T ke U, berarti di sini kamu harus mengubah dulu U-nya ke T, baru kamu masukkan 2 sama 5. Tapi kalau kamu mau langsung masukkan sebagai U, harus dirubah dulu ya. Di sini, bagian sini. Nah, cara masukkannya nanti yang di sini berarti U-nya diganti 21 dulu batas atas, nanti dikurangi U-nya yang 0, yaitu 0 pangkat 3/2 kan tetap 0 ya, makanya yang gitu hanya yang ini. Itu bedanya kalau di integral tentu. Seterusnya sama. Baik, kita masuk lagi ke integral parsial. Baik, ini mana ya? Kemarin di part kemarin saya sudah jelaskan integral parsial berdasarkan soal yang saya buat sendiri. Nah, di sini di part 7.2 dari buku Purcell, dia yang harus kalian ketahui adalah yang ini nih. Oh, ini kalau definite integral ya, kalau integralnya ada batasnya, berarti ini dibatasin. Jadi biasanya kan kalau yang integralnya ini, kalau integral parsial yang integralnya tak tentu kan integral U dV sama dengan U kali V minus integral V du. Nah, kalau integralnya tentu ada batas bawah A, batas atas B, maka untuk mencari nilainya ketika U dikalikan V, kamu cari juga nilainya di batas A sampai B. Baru kemudian dikurangi integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari V du. Jadi nanti sama. Jadi bukan berarti terus yang depan nggak ada batasnya, tetap batasnya digunakan di depan dan di belakang. Gitu ya. Nah, di contoh 1 yang di integral parsial ini, Purcell mau menunjukkan bahwa pemilihan U dan dV itu bisa dibolak-balik jika memang keduanya bisa. Jadi kemungkinannya dia bisa dibolak-balik keduanya boleh, maksudnya keduanya bisa dilakukan dan hasilnya akan sama persis. Yang kedua tidak bisa, hanya salah satu aja yang bisa digunakan. Maksudnya ketika kamu bolak dibalik, terus kemudian malah jawabannya nggak ketemu atau jawabannya malah nggak bisa atau malah integralnya berulang terus-terusan. Berarti ditinggal aja kalau kayak gitu ya. Yang penting dicari yang paling gampang buat perhitungan. Nah, di sini kalau U-nya pertama adalah X, dV-nya berarti cos X dx sisanya. Kalau ini adalah U, berarti ini dV, karena tadi integral U kalikan dV. Nah, kalau yang di sini dibalik, U-nya adalah cos X, dV-nya adalah X dx. Ingat, dV itu harus mengandung ini, dx di terakhir ya. Nah, kalau yang kamu buat cos X-nya ya balik aja. Cos X-nya taruh depan, X dx-nya taruh belakang.
Seperti ini. Hasilnya, nih, which is correct but not helpful. Dia bilangnya apa? Ini correct, maksudnya ini benar. Penulisan ini integral parsial benar, tapi yang di sini tidak membantu sama sekali. Malah bulet, malah ngulang lagi. Ya udah tinggal aja. Kalau untuk integral parsial yang tentu tadi ya, ininya juga dikasih batas, dihitung, yang ini juga pasti dikasih batas. Seperti itu, example 3. Untuk yang parsial, kalian bisa pelajarin sendiri. Di sini juga ada repeated integration by part. Jadi integral parsial tadi ternyata bisa berulang. Berulangnya sampai kapan? Kadang ada bisa berulang 1 kali, 2 kali, dan sampai tak terhingga. Biasanya kalau udah sampai tak terhingga, hindari aja. Di change. Jadi di sini, kalau ini contohnya ya, U-nya adalah X kuadrat, dx-nya adalah sin X dx. Baik ya. Nah, ketika dimasukkan ke rumus dari integral parsial, di sini ketemu lagi integralnya adalah X cos X, di mana X cos X ini harus dilakukan juga dengan integral parsial. Makanya dibilang parsialnya berulang, diulang lagi di sini. Ini diulang nih, ya. Oke, itu adalah tentang sebelumnya. Ternyata di sebelumnya juga ada tentang reduction formula, yaitu rumus reduksi. Maksudnya rumus reduksi adalah penurunan rumus agar nilainya lebih mudah dipahami dan dilakukan. Ini contohnya untuk sinus n x dx, sinus pangkat n x dx. Nah, ini pakai rumus reduction, dia dengan cara ini, seret, dia akan jadinya ini. Jadi kalau umpamanya, ini nanti kalian coba pahami ya, kalau umpamanya langsung ke example 8, dia langsung pakai angka ya. Jadi sin dari pangkat 8 x dx, berarti di sini pakai rumus reduksi ini, sin pangkat n kan berarti min sin n min 1 x cos x per n, berarti dimasukkan aja di sini yaitu, mana? Oh ini. Ini kan n min 1 itu berarti berapa? Min sin n-nya kan 8, berarti 7 x cos x per n dari 0 sampai pi per 2. Nah, itu kamu cari nilainya berapa. Ternyata nilainya adalah 0, karena di sini ada batasnya dari 0 sampai pi per 2. Nah, di sini n per n min 1, 0 pi per 2, sin n-nya dikurangi 2, berarti nanti ini sinnya pangkat 6. X, X. Jadi nanti ini khusus ya dengan batas 0, ini pi per 2, hasilnya adalah 0, n per n min 1 ini, pi per 2, ini sinnya pangkat n min 2 x dx. Ini rumus yang didapatkan dari rumus reduksi khusus untuk integral 0 sampai pi per 2. Rumus ini khusus ini, maka kalau dimasukkan ke soal langsung, gampang banget, langsung aja 7 per 8 itu dari mana? N min 1, 8 min 1 kan 7 per N berarti per 8, integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 6 x dx di sini. Sin pangkat 6 x dx. Oke? Nah, sekarang kan belum selesai lah, berarti kan kita nyari ini lagi nih. Nah, nyari ini, itu jawabannya adalah yang ini. Kan tadi pakai rumus yang ini. N min 1, jadi hasil kesininya pakai rumus yang hasil reduksi tadi, n-1 per n. Integralnya dari sin pangkatnya adalah n min 2, ya kan? Nah, berarti habis 6, berarti 6 min 1, 5 per 6, sin-nya pangkat 6 min 2, 4. Oke? Nah, terus sudah kan? Nah, sekarang yang ini, sekarang kita bahasnya yang sin pangkat 4-nya. Sin pangkat 4, nah berarti kalau sin pangkat 4, nah hasilnya adalah ini, pakai rumus yang tadi ya, sama ya kita gunakan rumusnya, ketemunya yang ini. Nah, sekarang sin kuadrat berarti dengan rumus yang sama, kita cari hasilnya adalah ini, 1. Nah, sekarang tinggal 1 diintegralkan jadi X ya, berarti hasilnya adalah yang ini. Satunya itu hasilnya adalah yang ini. Aduh, yang ini nih. Oke. Yang
Pi per 2. Nah, setelah itu tinggal dikalikan. Tara, sudah selesai. Hasil akhirnya adalah 35 per 256 Pi. Ya, jadi rumus reduksi ini sangat berguna untuk menyelesaikan soal-soal dengan pangkat-pangkat tinggi seperti ini. Gitu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke yang akan kita bahas sekarang ini. Yang poin pentingnya adalah di sini. 7.3 sum trigonometric integral. Berarti kalau trigonometric integral kamu harus sudah paham tentang bentuk-bentuk integral untuk trigonometri. Salah satunya adalah ini. Dia bentuknya ada bisa jadi sin pangkat nx atau cos pangkat nx. Terus juga ada sin m pangkat mx dikalikan cos pangkat nx. Jadi sin kali cos. Kemudian ada sin mx kali cos nx. Jadi ini bukan pangkat ya. Jadi sebagai apa namanya? Sudutnya. Ada sin kali cos, sin kali sin, ada cos kali cos. Dulu ingat identitas trigonometri. Terus ada tangan pangkat n, kotangan pangkat n, atau tangan pangkat m kalikan sekan, dan seterusnya. Nah, jadi di teknik dari integration untuk trigonometri ini, kamu harus coba ulangin lagi tentang identitas trigonometri. Ada Pitagoras, kemudian ada setengah sudut, rumus setengah sudut, di mana sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2 ini. Nah, di teknik integration dari ini ada 4 tipe. Yang pertama, kalau bentuknya adalah sin pangkat N sama cos pangkat N. Nah, itu juga akan dibagi kalau N-nya odd itu ganjil. Ya, contohnya kalau integral sin pangkat 5x dx. Nah, itu kamu bisa rubah seperti ini. Sin pangkat 5 sifat perpangkatan itu sama dengan sin pangkat 4x dikalikan sin pangkat 1x. Ya, ini kan pangkat 1 ya, sifat pangkat. Kemudian sin pangkat 4x kamu rubah ke bentuk yang ini. Sin pangkat 4 itu jadinya 1 min cos kuadrat x kuadrat. Kan dari mana? Dari sini nih. Identitas yang ini. Kalau sin ini kan berarti sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Ya kan? Nah, kalau sin pangkat 4 kan bisa jadi sin pangkat 2x kuadrat. Ya. Nah, sin kuadrat x kan sama dengan kalau dari sini jadinya adalah sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Nah, karena di sini sinnya pangkat 4, berarti ini kamu kuadratkan. Jadinya ini ya, kalikan sin x dx. Kemudian yang dilakukan di sini adalah ini dijabarkan kuadratnya. Jadinya 1 min 2 cos kuadrat x plus cos pangkat 4x kalikan sin x dx. Kemudian di sini dicek kenapa kok tiba-tiba ada min-nya, karena kita mau pakai substitusi. Di sini kan ini udah cos troublemaker-nya adalah sin, tapi cos-nya juga troublemaker, dia lebih pangkat. Berarti kita pakai troublemaker-nya adalah si cos. Kenapa? Kalau cos, misalkannya U adalah cos X, maka di U sama dengan cos X turunannya adalah min sin X dx. Nah, ini kan? Nah, makanya di sini min sin X dx-nya kamu di sini dimanipulasi dikasih min, depannya juga dikasih min, kan jadinya plus, tidak berubah nilai. Kemudian ketika tidak berubah nilai, sudah kamu rubah. Ini adalah jadi DU. Nah, di sini ini ada cara yang hilang, bukan hilang ya, memang sengaja disembunyikan. Dia akan berubah jadinya adalah integral minus 1 min 2 U kuadrat plus U pangkat 4 DU. Nah, kalau udah, nah sini jadinya. Integralnya kalau diintegralkan kan minus U min 1/3 U pangkat 3 plus berapa? 1/5 U pangkat 5. Nah, kalau udah seperti ini, ya udah U-nya langsung ubah lagi ke cos. Ini min kali U min cos, min kali min plus 2/3
Oh, ada duanya ya. Jadi bukan ini ya, 2/3 U pangkat 3, kemudian di sini min 1/5 cos pangkat 5 X dx. Selesai. Ya, jadi beberapa di skip kamu harus tahu tuh dari mana. N-nya even. Even itu berarti genap. Kalau ada sin kuadrat X, berarti kamu pakai half angle identities. Berarti pakai sudut yang ini. Sin kuadrat X kamu rubah dulu bentuknya 1 min cos 2X per 2. Nah, ini terus bisa dirubah bentuknya secara aljabar kan jadinya 1/2 min cos 2X per 2. Nah, di integral ketika ada penjumlahan atau penambahan, itu kamu bisa integralkan sendiri-sendiri. Ini diintegralkan sendiri, hasilnya berapa, ini diintegralkan sendiri, hasilnya berapa. Gitu ya. Nah, ini kok tiba-tiba dapat 1/4. Nah, tujuannya kan ini cos 2X. Nah, ini kan 2X yang jadi troublemaker. Maka dia yang jadi integral substitusi 2. U-nya jadi 2X. Nanti di U-nya kan sama dengan 2 dx. Nah, untuk mencapai 2 dx, kan dia nggak ada tuh, cuman dx aja. Nah, makanya jadinya 1/4. Nanti 1/4, 4-nya dia bagi 2. Ini kan tinggal 2 yang bawah ini. Begitu ya, jadi nanti ketemu hasilnya seperti ini. Cos pangkat 4 sama, karena pangkat 4 berarti kan 2 kali dikuadratkan. Caranya mirip, hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua, itu bentuknya perkalian sin sama cos tapi berpangkat M sama N. Kalau M sama N-nya odd, ini kok satunya, dia bilangnya odd tapi satunya min 4 ya. Baik. Both M and N, oh gini. Sampel 4. Oke. Mungkin ini ada kesalahan ya, tapi di sini udah terlanjur 4. Oke lah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu ya. Sin pangkat 3x cos pangkat min 4x dx. Nah, di trigonometrik ini penuh dengan trik and trick. Tip and tricksnya yaitu kita buat dia sin pangkat 3x dipisah. Yang ini adalah sin kuadrat x, yang di sini sin x-nya di sini tetap. Jadi nggak berubah. Ya, sin kuadrat x dirubah bentuk ini, cos pangkat min 4-nya tetap. Nah, setelah ini terus kamu pakai pelangi-pelangi ke sini, hasilnya adalah ini, min sin x dx. Kenapa min sin x dx? Ingat tadi yang di awal. Kita butuh ini karena kita mau memisalkan U-nya adalah cos x. Makanya di sini pangkat min 4-nya ini kalaupun ini odd, ini 5 gitu. Nggak akan ngaruh karena nanti di sini kan cuman pengalian aja. Ya, yang penting yang ininya dikali, kemudian dengan cara yang sama, kamu misalkan dia U, kemudian dicari integralnya, ketemu ini. Nah, kalau both M and N-nya even atau keduanya adalah genap, ya sama, kita pakai half identities itu, yang salah satu cara buat gampangannya itu yang sudut setengah sudut tadi, karena ini pangkat 4 berarti udah digini dikuadratkan lagi ya. Setelah itu kamu lakukan aljabar. Sini semua itu adalah aljabar. Dan perlu ketelitian dan kemauan untuk mengerjakan satu-satu. Jadi kalau saya sarankan ini ditulis laginya dalam cara yang kamu kerjakan sendiri. Karena di sini ada beberapa step yang mereka skip dan kamu harus tahu itu dari mana, yaitu yang kamu tulis ya. Kemudian tipe ketiga, sin kali cos, sin kali sin, cos kali cos. Nah, di sini kamu butuh rumus perkalian sin sama cos yang ada di identitas trigonometri. Ini, 3 ini penting. Ya udah, kamu tinggal masukkan aja ini. Kemudian, contohnya ya, sin 2x kali cos 3x. Pakai rumus sin kali cos tadi, perkalian trigonometri. Udah, ini 5, ini min sin, terus karena ini penjumlahan, integralkan aja sendiri-sendiri. Ingat, tapi kalau ada setengah di depan, berarti ini setengah punya ini juga setengah punya ini loh. Mending dikalikan dulu sebelum dihitung. Kayak ini kan sudah dihitung ini 5 karena dia butuh 5 ini, jadikan dicoret jadinya 2.
nggak berubah setengahnya di sini. Gitu ya. Nah, kalau M dan R positif integer, ini adalah rumus gampangannya atau reduksi rumus atau perumusan ulang, membuat rumus yang lebih gampang, itu di sini bisa. Kalau enggak pun ya kamu bisa pakai cara ini. Karena ini khusus untuk integral dari min pi sampai pi, nggak bisa untuk semuanya. Ini juga ada yang dari min L sampai L, itu bisa di sini. Baik, yang terakhir adalah tipe 4, di mana tangannya pangkat nx atau kotangan pangkat nx. Nah, kalau di sini kamu harus ingat identitas trigonometri di mana tangan kuadrat x akan sama dengan sekan kuadrat x min 1. Kalau kotangan kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x min 1. Itu yang harus ingat-ingat. Jadi kalau butuh kotangan pangkat 4 integralnya, kamu rubah dulu. Kotangan pangkat 4 itu berarti kotangan kuadrat X dikalikan kotangan kuadrat X, di mana salah satunya kamu rubah ke bentuk ini. Kemudian kamu lakukan pelangi-pelangi. Nah, kalau sudah seperti ini, nah di sini kotangan kuadrat X-nya kamu rubah lagi jadi kosekan kuadrat X min 1. Yang di sini ada kotangan dikalikan kosekan. Nah, di sini kamu tidak perlu melakukan trik lagi, tapi kamu bisa pakai cara substitusi dengan memisahkan U-nya adalah apa? Kotangan kuadrat X. Kenapa? Karena kamu cari turunannya kotangan kuadrat X adalah min kosekan kuadrat X. Nah, di sini makanya dia langsung berubah jadi kayak dikurung gini. Tujuannya dia ini nanti pengambil substitusi loh. Nah, karena di U sama dengan min kosekan kuadrat X. Gitu ya, ini min kosekan. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Sekarang kalau tangan sama, prinsipnya sama, pakai yang kamu harus ingat adalah sifat pangkat. Ketika pangkatnya 5, kamu bisa rubah jadi tangan pangkat 3 dikalikan tangan pangkat 2 X. Sifat-sifat pangkat seperti itu yang harus kamu hafalkan. Ternyata ada lagi tipe kelima. Wow, kayak ini benar-benar tipe terakhir ya. Baik, kalau di sini adalah tangan kalikan sekan. Nah, perkalian sekarang. Kalau di perkalian ini ada rumusnya, kalau N-nya even, M-nya any number. Berarti boleh even, boleh odd, boleh ganjil, boleh genap. Yang penting adalah kalau tangannya ini berarti tangannya yang bisa nih sekan pangkat 4 dx itu bisa dirubah jadi sekan kuadrat kali sekan kuadrat. Sekan kuadratnya salah satunya dirubah jadi ini. Salah satunya enggak. Kenapa? Nanti tujuannya karena tangan itu turunannya sekan, jadi dia bisa dibuat jadi begini loh. Dia dibuat sebagai substitusiannya. Nah, seperti ini nanti. Tuh. M out, N-nya ini number, sekarang dibalik. Bisa, tetap bisa. Yang penting hasil trikmu aja yang gimana. Nah, sekarang di sini yang dibuat substitusinya yang ini. Dari mana? Karena kalau di sini yang dimisalkan adalah U. U-nya adalah sekan X. Turunannya sekan X. DU-nya adalah sekan X kalikan tangan X. Nah, itu kamu harus pahami dan ya kalau bisa biasanya kalau udah sering mengerjakan akan hafal di luar kepala. Baik ya, itu adalah teknik pengintegralan untuk integral trigonometri. Banyak. Jadi kamu harus teliti, yuk diulang satu-satu. Kalau saran saya biasanya saya kemarin belajarnya adalah saya pahami, kemudian saya tuliskan ulang di buku saya atau di oret-oretan saya, tapi dengan cara saya sendiri dan dengan cara yang selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Kalau memang ada seperti ini identitas-identitas yang dibutuhkan, saya akan tulis ulang atau ditaruh di sini ada note kecil bahwa itu tuh berubah karena apa, seperti itu. Ingat, ya seperti itulah. Baik ya, mungkin sekian yang bisa saya bagi tentang integral trigonometri. Semoga membantu kalian untuk belajar di kalkulus 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.